Salam sejahtera bagi kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan kita nikmati bersama sehingga kita bisa ada sebagaimana ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, kemudian berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab dalam Matius pasalnya yang kelima. Dan saat ini kita akan baca ayatnya yang ke-17. Perenungan saya beberapa minggu terakhir tentang khotbah Yesus di bukit. Ayat 17 dari Matius pasal 5. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Terima kasih. Kita akan belajar bersama-sama beberapa hal dari perikop ini. Ayat 17 kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi karena ajaran Kristus pada saat itu sedikit berbeda, bukan berbeda ajarannya, tetapi ketika Yesus mengajar, Yesus selalu mengajar dengan kuasa, disertai dengan mujizat. Tetapi gaya penyampaian Yesus yang kalau kita baca dalam Injil, Yesus itu menyederhanakan konsep Taurat. Jadi Taurat yang ada di 5 kitab pertama dalam Alkitab itu disederhanakan pada esensinya, pada ekstraknya. Jadi dia tidak lagi mempersoalkan adat istiadat yang sepele. Coba baca Injil, bagaimana Yesus mengajar orang banyak. Dia langsung menuju pada inti persoalan. Jadi inti dari firman. Kalau kita baca Taurat, maka di situ kita akan temukan ada 10 hukum Taurat, hukum moral. Kita akan temukan hukum sipil, mengatur kehidupan sehari-hari, peraturan-peraturan dalam bermasyarakat. Lalu kita akan temukan adat istiadat, lalu kita akan temukan tata cara beribadah. Nah, Yesus tidak mau mengajarkan hal-hal yang remeh-temeh, yang hanya merupakan aksesoris dari Taurat. Tidak. Dia langsung merujuk pada hal-hal inti yang paling esensi. Karena itu mungkin orang-orang yang mendengar ajaran Yesus mulai ada kasakusuk. Kayaknya dia sudah terlalu tohe ketumpun Taurat nih. Kayaknya dia mau ganti ini Taurat. Dia mau sepelekan. Musa yang kasih diketong nih. Jadi mungkin sudah ada kasakusuk, dan ke depan memang Yesus akan semakin merujuk pada hal-hal penting dalam iman, percaya kepada Tuhan, tidak lagi mempedulikan hal-hal yang sepele. Makanya Yesus perlu menjelaskan kepada orang Israel pada zaman itu, para pendengarnya, aku datang, jangan kamu sangka untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Taurat itu atau peraturan itu atau hukum itu adalah wujud kasih setia Tuhan kepada manusia, khususnya orang Israel. Karena sebelum Taurat datang, orang hidup berdasarkan maunya sendiri. Orang hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Standar kebenaran itu tidak ada. Orang mau bikin apa ya bikin apa, terserah. Jangan lupa, orang Israel itu produk Mesir. Mereka tinggal ratusan tahun di Mesir. Beberapa generasi, cukup panjang generasi di Mesir. Mesir bukan peradaban yang terbelakang. Mesir itu maju. Kita lihat pembangunannya masih ada di Mesir saat ini. Luar biasa. Hukum-hukum mereka sudah ada. Tetapi itu adalah hukum dunia. Itu adalah hasil pemikiran manusia. Itu adalah hasil olah manusia. Makanya Tuhan menurunkan Taurat untuk menjadi standar. Ini yang harus dipatuhi, ini kehendakku bagimu. Dan itu jelas. Kita agama wahyu, orang agama Yahudi juga agama wahyu, turun dari sorga. Musa kasih di dong.
Tetapi sifat dari Taurat itu kita harus tahu dan paham, Bapak Ibu Saudara. Sifat dari Taurat itu bagaikan penuntun. Jadi semua serba diatur dan rempong gitu loh. Sekarang saya tanya misalnya, ini harus dipahami Bapak Ibu. Saya tanya, Pak Ari, kalau ada lumpur, kira-kira lumpur di depan, Pak Ari mau jongkok, gosok-gosok lumpur, taruh di pipi, mau Pak? Enggak. Dan kalaupun Pak Ari kelihatannya akan menuju ke situ, Pak Roy mau larang, sonde lah, sebesar. Tapi kalau kita ketemu anak kecil, jalan ke lumpur, pegang lumpur, goyang-goyang dan tangan, siap taruh di pipi, apa yang akan kita lakukan? Larang. Apalagi anak sendiri. Woi, stop, woi. Daparim lu kalau sonde. Contoh, itu Taurat. Taurat itu rempong, banyak sekali dia punya aturan. Untuk apa? Untuk menuntun. Karena ketika diberikan Taurat itu dianggap orang yang menerima Taurat itu masih kanak-kanak rohani. Jadi harus terus diatur, jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan sebenarnya kalau sudah dewasa ya tidak usah diingatkan, betul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Untuk orang Israel, kenapa orang Israel itu belum mencapai yang namanya kedewasaan iman, belum. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Itu terus. Apakah itu salah? Apakah itu rendah? Enggak, itu mulia, itu bagus, itu benar. Tetapi perlu dirincikan untuk membimbing supaya iman itu bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu masih sering merasa tersinggung dengan khotbah, masih merasa dihakimi dari mimbar, masih merasa ditegur dengan keras, itu karena kita tuh masih di tahap Taurat, masih di tahap belum mandiri, sehingga kenapa? Dan ketika Yesus berkata aku hendak menggenapkannya, maksudnya adalah langsung dibawa pada esensi, mendewasakan saya dan saudara. Tidak perlu lagi peraturan 1, 2, 3, cukup hukum kasih. Hukum kasih itu sudah ada di hukum Taurat, sudah disinggung sebelumnya. Tapi kemudian Yesus bilang, hukum kasih ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap itu, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap-segenap itu. Kasih itu akan membuat seseorang menjadi dewasa iman. Tidak perlu dilarang, jangan membunuh. Kalau dia punya kasih, maka dia tidak akan membunuh. Jangan mencuri, karena dia punya kasih, dia tidak akan mencuri. Beribadahlah pada hari-hari apapun. Karena dia punya kasih kepada Tuhan, maka dia suka beribadah. Makanya Sabat itu tidak mengikat lagi pada hari. Kalau mau ikut Sabat ya Sabtu. Tetapi ketika jemaat perjanjian baru mulai bertumbuh, mereka mengerti esensinya bahwa beribadah itu bukan sekedar pada hari, tetapi beribadah karena kecintaan kita kepada Tuhan. Maka ketika beribadah Minggu juga, maka ketika ada PA hari Rabu juga hadir. Haleluya. Karena kecintaan kasih itu. Nah, bagaimana kasih itu bisa digenapkan? Bagaimana hukum kasih itu bisa bahasa bukunya diejawantahkan, dinyatakan? Bagaimana caranya? Ya harus ada sebuah tindakan kasih yang besar. Bagaimana caranya? Kristus yang dari sorga diutus oleh Bapa, oleh kasihnya yang besar akan dunia ini, akan saya dan saudara, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, hukumnya sudah berubah. Taurat itu menjadi Taurat di dalam hati, dibungkus oleh kasih, maka hidup saya dan saudara tidak lagi harus dikejar-kejar polisi. Tidak lagi harus diawasi. Loh, gimana lu? Sehingga seorang istri bisa percaya ketika suaminya bilang, sayang, minggu depan beta ada dinas ke Surabaya 3 hari. Itu bisa bikin itu istri 3 hari tidak makan enak loh. Dia di Surabaya dengan siapa, semalam berbuat apa. Kan begitu. Dia di Jakarta, apalagi dia pi mana nih? Oh, dia pi Manado. Tuhan Yesus.
Karena ada bubur Manado maksudnya. Tapi kalau kita sudah bertumbuh, pengenalan kita bukan sekedar pada peraturan, bukan sekedar pada Taurat, maka kita akan mengawasi diri sendiri. Itu Roh Kudus, makanya ketika Yesus pergi ke surga diberikan Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Di atas, mengawasi, pakai senter. Lu di mana? Sonde, di mana? Di dalam. Nah, ketika itu di dalam dia mulai menguasai. Nah, perubahan saya dan saudara ketika terima kuasa salib Yesus, kasih Yesus, dan kuasa Roh Kudus itu dari dalam. Kesadaran itu dari dalam. Menurut ilmu biologi, kita ini punya kecenderungan masing-masing. Punya kecenderungan, ada yang cenderung cerewet, ada yang cenderung mulu-mulu, ada yang cenderung pancuri, ada yang cenderung curang. Itu kecenderungan. Tetapi menurut ilmu biologi, semua kecenderungan itu bisa diatur. Tapi kalau cara kita mengaturnya dengan daging, dengan kekuatan daging, cenderung berzina, cenderung korup, kita lawan dengan kekuatan daging, betasonimo. Jadinya begitu, saudara. Capek. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah berserah, itu Alkitab ulang-ulang, hiduplah dipimpin oleh Roh. Jadi bukan dipimpin oleh daging ini. Daging ini, saudara, berapa tahun sih umur kita, saudara? Bahkan yang 90 tahun, yang 100 tahun pun ya mati juga. Berapa tahun daging ini? Kalau kita hanya mengandalkan dan menghidupi hidup pada daging, binasalah kita pada satu kali kelak. Karena itu hiduplah dipimpin oleh Roh. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Itu berarti bersandar, berserah penuh. Terus dia yang atur. Amin. Jadi Taurat digenapi oleh kasih, Taurat digenapi oleh kehidupan rohani. Kiri kanan bilang, begitu tuh. Bilang. Saudara, begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya angkat topik ini? Karena ada begitu banyak stigma atau cap tentang kehidupan orang beragama saat ini. Orang beragama itu dicap sebagai kehidupan yang penuh dengan aturan tetek bengek segala macam. Orang beragama itu dicap menjalani kehidupan yang berat. Dan betul, saya lihat ada cukup banyak orang Kristen yang menjalani hidup yang berat, yang lelah. Loh, enggak perlu. Kita tidak hidup lagi di bawah kuk Taurat, tidak. Kita hidup di dalam kebebasan. Bebas oleh Roh, bebas oleh firman. Kebenaran itu yang membebaskan kita. Kenapa kita hidup seperti dalam kuk, seperti terbatas dan menderita? Bebaskan hatimu. Kristus telah menggenapi itu di kayu salib. Jalan serta Yesus. Setiap langkah ku akan merasa apa? Murkanya Allah? Enggak, cintanya Allah. Mengapa bersusah? Kenapa susah-susah? Tuhan pelihara, haleluya, jalan serta Yesus sampai di sorga. Jadi pulang sini saudara yang masih merokok, dia pu istri son marah-marah leh, karena sudah akan bertobat habis ini. Katakan amin. Oh, di sini sonde ada. Minta maaf, Bapak Gembala mungkin langsung dalam roh bilang, di sini sonde ada leh. Oh, sonde ada yang minum mabuk, sonde ada yang bajudi, sonde ada yang bahugel, sonde ada semua. Katakan amin. Saya mencium aroma-aroma ketersinggungan ya. Sonde ada yang iri hati di sini. Sonde ada mulu-mulu, semua baik-baik. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada poin berikut. Orang-orang yang sudah hidup di bawah hukum kasihnya Kristus, ciri-cirinya seperti apa? Yuk kita lihat. Ada banyak sebenarnya di Matius 5. Saya ambil 1-2 saja. Kita lihat waktunya juga. Mari kita lihat ayat 20. Ayat 20 dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 20. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan baik-baik. Ahli Taurat, orang Farisi itu mewakili orang-orang yang hidup di bawah kuk Taurat, dan mereka mengikuti Taurat sampai sekecil-kecilnya. Bahkan mereka membuat peraturan-peraturan turunan dari Taurat. Contoh, Taurat bilang apa? Bawalah persepuluhan. Orang Farisi bikin peraturan turunan. Persepuluhan itu harus dihitung. Hitungnya begini. Kacau. Hitung, misalnya beta pakai konteks jagung, ketong sun tahu adas manis jintan segala macam, ketong tahu jagung banyak di sini. Jagung tuh ketong dapat panen nih, hitung bijinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk Tuhan. Lu bayangkan itu kalau 2 karung, itu sampai kapan dia kelar hitung? 1, 2, sampai sedetil itu. Maka Yesus bilang begini, woi orang Farisi, besong tuh bikin peraturan, bikin susah masyarakat. Sampai begitu saudara. Hitung lagi. Kalau adas dan jintan saya tidak tahu benihnya sekecil apa. Itu udah main hitung. Tua dihitung. Coba. Karena tidak sampai pada esensi. Orang-orang yang sudah di bawah kuk Taurat malah menambahkan peraturan-peraturan yang tetek bengek yang justru bikin capek. Tapi Yesus bilang begini, orang-orang ini harus kita lampaui. Nah, kalau begitu lebih parah. Bukan itu. Ayat 20 bilang, hidup keagamaanmu harus lebih benar. Dikayosune. Hidup keagamaanmu harus lebih berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Ingat di perjanjian lama ada firman berkata, kalian datang dengan korban, kalian datang dengan ibadah, kalian datang dengan ritual, tapi kebencian masih ada. Apa gunanya? Tetapi menindas yang lemah, apa gunanya? Itu kan kata-kata firman di Yesaya. Apa gunanya? Jadi yang penting di sini adalah bagaimana hati yang lebih benar, bukan merasa benar. Haleluya. Manusia itu cenderung, dengar baik-baik, manusia itu cenderung mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran. Cenderung. Coba renung baik-baik, pasti iya beta juga begitu, pasti. Contoh, ada orang kedapatan mencuri. Mencuri itu salah atau benar? Salah. Mencuri itu melanggar hukum, betul? Betul. Tapi coba tanya, wawancara. Nih, kenapa kau mencuri? Kau salah tuh? Saya tuh mencuri karena ya siapa suruh dia kasih itu, taruh itu handphone di situ. Beta dapat lihat jadi beta ambil. Kasus yang paling kacau itu yang sekarang sampai sekarang masih terjadi adalah kasus pemerkosaan. Tahu kasus pemerkosaan? Ditanya pemerkosanya kenapa memperkosa? Apa dia bilang? Ya, siapa suruh juga mereka itu pakai rok-rok pendek, siapa suruh juga. Kok jadi salah korbannya? Jadi kenapa? Jadi kalau tutup semua soalnya ada pemerkosaan. Woi, di negara sana, saya tidak mau bilang karena dimuat di YouTube nanti tersinggung. Di negara sana yang tak tujuh itu pemerkosaan, tingkat pemerkosaan hampir yang paling tinggi. Kok bisa begitu? Karena manusia itu cari pembenaran, dan dalam setiap kejadian ada 3 versi. 3 versi minimal. Versinya saya, versinya dia, dan versi yang sebenarnya. Betul. Makanya polisi itu kalau mau urus sesuatu kasus tuh harus tanya kedua belah pihak, lalu cek di TKP untuk mencari yang mana, kebenaran yang mana, yang sebenarnya. Bukan cuma versinya dia atau versinya itu, tapi yang sebenarnya bagaimana. Itu manusia. Makanya kebenaran yang dirujuk Yesus adalah bukan kebenaran diri. Kalau ketemu mau bercerita dengan seseorang, pasti dia paling betul sudah. Makanya saya usah terlalu banyak omong-omong. Pasti dia paling betul. Terus mau bercerita dengan siapa? Bapak Gembala selalu ulang, kembali ke Alkitab.
kembali kepada firman, kembali pada perenungan firman. Dan ini butuh kemandirian. Berapa banyak kali kita baca firman Tuhan, saudara. Jangan cuma mengandalkan tafsiran hamba-hamba Tuhan, jangan cuma mengandalkan itu. Kalau Bapak Ibu bergereja di sini, yang dari mimbar ini ya itu dipegang. Tetapi juga kita harus punya kemandirian untuk membaca. Baca terus. Tak usah banyak-banyak. Saya ajar anak-anak sekolah kitab tuh, tak usah kayak baca Alkitab tuh kayak mau berlomba. Siapa paling cepat habis ya? Siapa paling cepat habis? Dapat ditawari, memang langsung pusing. Saya tawari pasal 1, baku cepat. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Waktu saya sekolah Alkitab kelas 1, itu agak sedikit sombong rohani. Jadi baku tanya, Bro, seberapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Asik. 2 kali. Beta 4. Asik. Bukan itu intinya. Harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau cuma baca, ahli Taurat lebih baca dari kita. Lampaui itu dengan mengerti. Katakan amin. Lalu melakukan. Saya, saudara, sebagai pengkhotbah itu harus menghakimi diri. Lu ini omong, bikin kok belum? Harus terus. Makanya kalau saya mau khotbah atau setelah khotbah tuh, teman diskusi saya istri saya, karena dia yang paling tahu saya. Nah kalau saya salah omong, istri saya juga lumayan kalau omong, saudara. Katanya begitu, padahal begini kan? Ya. Ya memang harus ada proses itu. Partner hidup itu ya untuk begitu. Katakan amin. Bukan partner hidup itu sama-sama suami istri atau anak orang tua atau kakak adik ada bikin salah, hajar terus bapak. Memang dia memang begitu. Karena mana? Lu ada masalah dari itu ibu memang hajar mama, kasih mama. Minta ampun. Sonde begitu. Lampaui kesalehan ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan cara apa? Hidup benar. Yesus bilang sederhana, lihat saja buahnya. Pohon itu dihakimi dari mana? Dari daun, dari batangnya, dari rantingnya? Enggak, dari buah. Lihat saja. Kalau berbuah manis, berbuah indah, bermanfaat, maka segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau bikin rusak, kalau bikin busuk, kalau bikin bakalaya, nakas tinggal pi. Haleluya. Kemana? Mau bernapas dulu? Napas. Memang hidup keagamaan harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Ahli Taurat nih kalau ibadah, saudara, pamer. Kalau pelayanan tuh pamer. Kalau puasa tuh bikin-bikin. Kenapa? Lemes. Kenapa? Kurang gizi. Puasa. Nah, itu ahli Taurat. Kalau saya termasuk orang kalau di media sosial bagi saya adalah, kalau bagi orang lain mungkin itu adalah jati diri saya. Kalau saya medsos itu main-main, nggak lebih dari main-main. Jadi saya nggak merasa penting untuk taruh saya khotbah hari ini di sini, saya pelayanan, saya menjangkau. Ada yang begitu dan memberkati, bagus juga. Tapi kalau saya sih nggak, main-main aja. Karena yang penting itu bukan apa yang di medsos. Di medsos ini semua serba polesan. Jangan tipu dengan kata-kata di medsos. Makanya kalau ada anak muda, lu kenal di mana dia? Bosong Sujadian. Kenal di Facebook. Di dalam hati, makan tuh Facebook. Suka ketemu langsung? Belum. Lu belum tahu tuh namanya filter. Nah. Tahu filter? Muka ada bagaimana tuh bisa jadi cantik, memang diganteng. Pas ketemu langsung darah Yesus apa ini? Saya, saudara, beberapa kali tertipu dengan foto di Instagram. Bukan foto cewek, foto tempat wisata. Lihat di Instagram, minta ampun, gagal jalan sampai biasa sah. Ya ampun, apa dia pun spesial sama. Tapi ketika foto dan difilter,
Clarendon kok apa segala macam, cik. Wih, jadi bagus juga. Jadi bagusnya di Instagram doang. Sudahlah, tinggal tuh. Yang real Anda itu ke mana? Yang nyatamu bagaimana? Tinggalkan konsep keagamaan ahli Taurat orang Farisi yang penuh pencitraan. Ini beta ini terus tinggal. Kok orang ini berdoa tuh di perempatan. Cari beta mau berdoa. Di mana? Di perempatan. Di perempatan nih. Sampai di kalau orang masih hidup sampai saat ini, konteks ini, don di depan Polda sana. Mulai haleluya. Oh, haleluya. Supaya dikenal orang sebagai orang yang beribadah. Kayaknya saya berhenti sini ya. Kalau saya lanjut poin 1 tambah 1 agak panjang nanti. Atau lanjut sedikit ya. Ciri khas nomor 2. Jadi yang pertama, orang-orang yang sudah lepas dari kuk Taurat, dia hidup dalam kasih, hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang-orang itu kesalehannya itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran, bukan dengan apa kata orang. Katakan amin. Yang nomor 2 ini. Ayo kita baca. Ayat 21. Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Sama-sama 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Perhatikan ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Habis kita. Tuhan bilang sonde ada peraturan yang terlalu ketat dan tetek bengek. Sampai di sini nak ketongson boleh salah omong. Siapa di sini tidak pernah marah dengan saudaranya? Saya sangat banyak marah dengan saudara saya. Bikin salah, banyak. Oh Tuhan, masuk neraka. Siapa di sini sonde pernah keceplosan bicara kasar? Beta sampai takut mau ngomong jahil, masuk neraka. Pasti kita pernah melakukannya, betul? Nah, dengar baik-baik. Dalam Pak Sil bisa mengkonfirmasi, ada ahli hukum. Dalam dunia hukum ada yang namanya de facto, ada yang namanya de jure. De facto itu berarti perbuatan yang nyata. De jure itu berarti bagaimana kedudukannya di depan hukum. Nah, sekarang begini, ketika seseorang berkata beta akan bunuh seseorang, apakah dia masuk penjara? Enggak. Apalagi cuma dalam hati. Enggak masuk penjara itu. Secara hukum enggak. Kenapa? Karena perbuatannya belum faktual. Secara de jure dia belum bisa disidangkan. Kok cuma omong? Apalagi dalam hati, siapa mau tahu? Beta mau pukul, beta mau bunuh, beta mau curi, beta mau apa segala macam. Enggak, belum bisa. Nanti perbuatan itu ternyata dan secara hukum melanggar, baru bisa dibawa ke pengadilan atau di polisi. Lalu maksudnya Yesus bicara ini apa? Dengar baik-baik. Ciri khas kedua, kualitas kedua, orang-orang yang dipimpin roh adalah tidak semata-mata mengukur dosa dari adanya bukti perbuatan. Tidak cuma sampai di situ. Dia harus mewaspadai sejak dosa itu belum terjadi. Pernah dengar, masih ingat ayat yang bilang jangan beri kesempatan kepada iblis? Masih ingat? Betul-betul jauh. Berbuat itu sesuatu lalu. Memikirkannya saja, mengeluarkan kata saja. Ada contoh di sini saudara, di ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan masalah perbuatannya. Perbuatan itu jauh, tetapi mencegah. Pakai payung sebelum hujan. Kalau sudah kena hujan baru pakai payung, basah dulu. Sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada
mengobati. Andi ya ketong ini sudah bisa buku kanale di mall. Kenapa? Mencegah. Sehingga industri lipstick sekarang sudah mulai pikir-pikir. Masih mau eksis kok sonde. Yang naik sekarang industri apa? Sulam alis. Dia sudah tutup lah. Jadi walaupun pakai masker begini tetap. Padahal dia lupa tuh dari rumah disuruh pakai lipstick. Pas buka pun jomplang di atas sini makeup, di sini sonde. Kita harus punya semangat menjauhi dosa. Katakan amin. Bilang kiri kanan, bajau. Bilang, aduh jangan sampai sementara dia menuju, saudara-saudara. Persiapkan infrastruktur iman. Bangun infrastruktur, jangan sampai. Mau ngomong jangan. Pele bye-bye. Hati ini pagar bye-bye. Menghindar lebih baik. Katakan amin. Jangan sampai so kena baru nanti Tuhan pulihkan kalau masih sempat, kalau sonde. Haleluya. Haleluya. Makanya khotbah di pernikahan tuh rata-rata bicara bagaimana mempersiapkan ya. Walaupun saya menikah 8 tahunan, saya dengar khotbah Bapak Gembala hari Sabtu. Itu tapi itu terus gitu loh, menjadi peringatan. Hidup pernikahan ini harus begini begitu. Oh iya, harus saudara. Makanya Bapak Ibu kalau dapat undangan pernikahan, datang di pemberkatannya supaya terima berkat firman, bukan cuma babi guling. Kan orang-orang rata-rata begitu, kebanyakan bukan di sini. Kalau di sini semua kalau dapat undangan yang dicari pertama tuh di mana gereja? Jangan yang di mana restoran. Son enak mah di restoran sini mah. Kenapa dia bikin di restoran? Harusnya dia bikin di restoran itu. Aduh. Kok ada yang mau menikah nanti? Sudah, amankan bos. Pemberkatan pasti penuh. Tapi juga restoran juga pasti penuh. Ketong butuh berkat jasmani juga bosnya. Haleluya. Haleluya. Terima firman lalu jaga. Jangan terbesit dalam pikiran yang jahat, yang kotor. Dan itu harus filsuf siapa yang pernah bilang, aku tidak bisa mencegah burung lewat dan tembak kotoran ke kepalaku. Ya kalau lagi jalan, tapi aku bisa mencegah jika dia mau bersarang di atas kepalaku. Kalau burung mau bikin sarang, kalau burung cuma minta maaf buang air, kena apa sih? Tapi ketika dia mau bikin sarang, satu-satu dia bawa itu rumput, dia bawa itu ranting, dia mulai taruh, lalu ketemu bilang, apa sih? Tunggu sah. 20 hari kemudian dia bertelur di situ. Begitu juga dengan dosa. Ada saudara, dosa ini kan dia penggodaan nih halus, saudara. Halus. Pertama cuma baku-baku hagal ya. Ketemu orang kan lama akhirnya jadi. Tuhan Yesus, ya Tuhan berkatilah kami, biarlah firman-Mu walaupun kami sudah terbang ke ujung laut, firman-Mu adalah yang menuntun, yang menolong, yang menguatkan kami. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.